Assalamualaikum Bapak Ibu, sambil menunggu teman-teman yang lain ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja paling ya. Apa Bu. suara saya sudah terdengar? Sudah, Bu. Sudah terdengar. Ini yang belum hadir satu orang ya. Bu Ingrid pakai 2 akun. Iya. Ini saya Iya, cek Bu. dulu. Soalnya sinyal di sini lah agak hilang datang. Ya nggak apa-apa Bu. Ini berarti siapa ya yang belum hadir? Irma. Bu. Farmila. Oh, tapi mau hadir atau gimana Pak? Irma. Ya. Bu Irma. Bu Weni Irmawati, yang itu bukan? Bukan, Bu. Oh, Bu Irma Warni. Irma Oh Warni. iya. Iya. Kayaknya kendala jaringan deh, Bu. Oh sama, ada jaringan ya. Oke, kita paling mulai dulu aja ya Bapak Ibu semua. Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu. Semoga Hujan. sehat. Oh, hujan, di sana hujan. Di sini lagi panas nih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terkait materi yang kemarin, apakah ada yang ditanyakan? Terlebih dahulu, apa ada yang ditanyakan dulu? Kemarin materi pertama kita membahas tentang konsep dasar kewirausahaan. Terus yang materi keduanya ada peluang usaha. Terkait peluang usaha kemarin saya tidak sempat ataupun hanya men-share materinya saja. Sebelum kita mulai, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait materi-materi ataupun pembahasan yang sudah kita bahas mengenai beberapa minggu ke belakang. Izin, Bu. Iya, Pak. Ya, terkait dengan skill kewirausahaan ini, Bu. Yang bisa, iya, Pak. Ya, materi kedua. Itu kan kadang-kadang mau berusaha itu mikirnya rugi dulu gitu, Bu. Gimana kira-kira ngatasinya, Bu? Oh, baik. Kalau berarti secara tidak langsung kalau Pak Ibrahim bilang peluang usaha yang pertama dipikirin berarti rugi. Berarti secara tidak langsung Pak Ibrahim belum siap menjadi seorang wirausahaan ataupun menjadi seorang wirausaha gitu ya, Pak. Ya, sebelum saya jawab, ada dari Bapak Ibu yang mau mencoba menjawab diskusi dari Pak Ibrahim ini? Wah, itu Bu Hairunisa, ada anaknya ya? Halo. Ikut nulis anaknya. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ikut belajar, Bu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau mencoba menjawab dulu pertanyaan dari Pak Ibrahim sebelum saya mencoba menjawab. Saya kasih kesempatan dulu untuk Bapak Ibu semua. Apa Bapak Ibrahim sendiri yang mau jawabnya? Boleh jika Bapak Ibu ada yang mau menjawab. Iya, boleh Pak. Izin menyambungkan dari pertanyaan Bapak Ibrahim, Bu. Itu sama silakan, permasalahannya juga, Bu. Nah, ini ada saya sedikit pengalaman, pernah melakukan di usaha swasta, Bu, sebelumnya. Cuma kami atau saya itu tidak tahu cara penghitungannya, itulah yang menyebabkan tadi takut rugi ataupun untuk rancangan ke depannya harus seperti apa usaha itu bentuknya nanti kelanjutannya. Itu yang tidak tahu itu, Bu. Jadi yang membuat kita itu mau melangkah itu
macam kita mau menginjak duri gitu Bu. Jadi mana yang betulnya nginjak yang mana langkahnya gitu. Ya, terima kasih Bu itu Bu. Wah ini pertanyaannya ditambah lagi gitu. Ditambah lagi Bu. Ditambah Bu. lagi ya Pak. Saya Benar, kira Bu. mau jawab pertanyaan dari Pak Ibrahim Pak. Karena sama Bu itu. Padahal sama ya. Baik, ada yang mau mencoba menjawab dulu. Intinya sama aja ya pertanyaannya seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau coba menjawab atau memberikan pengalamannya jika Bapak Ibu di sini adakah yang sudah memulai membuka usaha ataupun mau merintis, bisa berbagi pengalamannya? Bapak, Bapak Ibu jika tidak ada yang mau mencoba menjawab, boleh saya menjawab dulu tadi pertanyaan dari Pak Ibrahim disambung dengan pertanyaan Pak Suryani ya. Gini sebenarnya jika Bapak Ibu sudah menjawab ataupun sudah membaca materi kedua yang tentang peluang usaha, sebenarnya ada faktor penghambat di slide sebentar saya cek dulu, slide ke-9, tentunya ada faktor penghambat kewirausahaan. Nah, di sini ada 5 faktor yang menghambat kewirausahaan. Tentunya jika kita membuat ataupun memulai suatu usaha, tidak terlepas dari yang namanya rugi. Jika kita implementasi ataupun berekspektasi jika kita memulai usahanya selalu dengan kata labanya tinggi ataupun apapun yang tidak berhubungan dengan kerugian, sebenarnya itu pemikirannya berarti secara tidak langsung kita belum siap menjadi seorang wirausahawan. Tentunya ada pada tahap pertama jika kita membuka suatu usaha, mungkin 1-5 tahun ke depan kita tidak akan jauh dari dalam halnya kerugian. Karena kita dari proses awal tahap pertamanya tentunya ada step-step ataupun kita merintis usahanya itu dari nol, itu dari istilahnya modalnya secara besar-besaran tentunya. Jika kita sudah berada di tahap ataupun mencapai tahapnya yang ada di fase, kita sudah tahu bagaimana titik identifikasi peluangnya seperti apa ataupun strateginya, kita sudah mengenal strategi apa yang sudah kita bisa lakukan untuk membangun suatu wirausaha itu, tentunya kita sudah merasa, oh ternyata selama ini kita istilahnya sudah membangun perihnya dulu sebelum kita membangun ataupun mencapai hasil dari usaha yang kita rintis dari awal gitu Bapak Ibu. Kalau ditanya gimana trik-triknya, tentunya yang pertama jika seperti saya menyinggung untuk tugas nanti di akhir yang nanti Bapak Ibu akhirannya ataupun sebaran dari mata kuliah kewirausahaan ini tentunya membuat suatu rancangan bisnis, yaitu bisnis plan tersendiri gitu ya. Nanti Bapak Ibu bakal membuat suatu rancangan bisnis yang tentunya nanti ada step pertamanya seperti apa, seperti identifikasi, seperti dilihat peluang pasarnya jika kita membuka usaha, contohnya sekarang lagi booming apa, tiba-tiba kita ikutan tanpa kita mengidentifikasi terus sasaran pasarnya, segmentasinya seperti apa, tiba-tiba kita karena trennya kita sekarang lagi booming, contohnya makanan apa gitu, yang khususnya contohnya di trennya di Jakarta makanannya A, tiba-tiba di Kalimantan, mudah-mudahan ini peluangnya ataupun usahanya sama larisnya seperti di Jakarta. Tiba-tiba Bapak Ibu tanpa mengidentifikasi segmen pasarnya seperti apa, terus nanti kelemahannya buka usahanya seperti apa, tentunya itu tidak sebanding dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu semua. Jadi balik lagi, jika kita ingin membuka suatu usaha, tentunya ada step-stepnya dulu yang harus kita penuhi ataupun yang harus kita kuasai sebelum kita
dihadapkan dengan wirausaha ataupun membuka suatu usaha, begitu Bapak. Jika ditanya gimana kalau kita ingin membuka usaha, tetapi kita untuk menghindari kerugiannya seperti apa? Perlu ditekankan Bapak Ibu semua, jika kita emang akan membuka suatu usaha dan berawal itu dari awal membuka usahanya dari step awal, tentunya proses ataupun identifikasi dan mungkin kerugian mungkin bisa dibilang bertahun-tahun kita akan mengalami kerugian jika itu usaha yang kita rintis itu kita belum tahu stepnya ataupun strateginya, terus nanti pangsa pasarnya buat siapa, tentunya balik lagi berarti kita prosesnya ataupun langkah-langkah yang kita gunakan untuk menjadi seorang wirausaha itu belum cukup. Tetapi dalam arti bukan kita tidak pantas menjadi seorang wirausaha. Semua orang bisa saja menjadi seorang wirausaha, akan tetapi semua orang tidak mengetahui ilmu untuk menjadi seorang wirausaha itu seperti apa. Nah, mungkin ada sebagian orang yaitu sebagai keberuntungan. Iya, jika didasarkan seorang keberuntungan dari seseorang itu emang itu orangnya udah rezekinya. Iya, tidak secara tidak langsung. Itu emang jalannya sudah beliau ataupun siapapun yang sudah memulai usaha emang seperti itu. Tapi balik lagi, jika kita ingin bersungguh-sungguh menjalankan usaha, tentunya ada step-stepnya, ada kelemahan dan kekurangannya ataupun kelebihan yang harus kita ketahui ataupun harus kita persiapkan untuk mengimbangi pesaing pasar yang akan kita hadapi ke depannya, seperti itu, Pak. Ada lagi atau ada yang mau menyanggah pernyataan saya, Bapak Ibu, atau tidak setuju atau setuju saja biar mempersingkat waktu gitu. Boleh Bapak Ibu, untuk sesi diskusinya saya tidak tidak membatasi untuk Bapak Ibu seperti apanya. Saya sangat terbuka untuk pendapat Bapak Ibu semuanya. Jika ada sharingan ataupun jika ada yang ingin didiskusikan, boleh Bapak Ibu semua. Boleh Bapak Ibu, tidak ada lagi yang ingin disampaikan atau didiskusikan oleh Bapak Ibu semua? Jika tidak ada, jika cukup, saya akhiri nih. Langsung akhiri saja. Enggak ya, ini baru awal ya Bapak Ibu semua. Kita jadwalnya dari 18.30 sampai 21.30 ya. 1, 2. Cukup lama ya, 3 jam. 3 jam saya harus ngomong gitu. Enggak lah ya Bu. Bapak Ibu seperti biasa ya Bapak Ibu. Nanti mungkin kita ada 3 materi yang akan saya berikan ke Bapak Ibu semuanya, tetapi tidak akan saya jelaskan semuanya gitu Bapak Ibu ya. Karena melihat situasi juga tidak mungkin saya selama 3 jam, 3 materi saya memberikan materi ataupun ngoceh lah istilahnya ya dari awal sampai akhir. Kasihan Bapak Ibu, ini kok ngomong terus gitu ya. Saya tidak diberi kesempatan seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti berarti minggu depan kita langsung UTS ya? Iya Bu, jadwalnya UTS. Iya. Kita 2 kali ya, baru 2 pertemuan langsung UTS. Wah ini kelasnya hebat nih, kelas Kalimantannya. Luar biasa, pemecah rekor nih kalau di UIMA. Masa baru 2 pertemuan langsung UTS. Gimana? Sirkuit Mandalika. Oh iya bener. Bener ya, oh iya bener ya. Ekstra cepat ini berarti bisa lah D4 1,5 tahun kayaknya bisa nih kalau 1 semesternya cuman 4 pertemuan kali ya. 6 sama UTS UAS udah beres. Wah, ekstra nih Pak Ibrahim nih. Luar biasa nih, pencetus pertama sepertinya. Di kampus lain nggak ada loh, Pak. Sesuai dengan jadwal, Bu. Jadi 1 kali pertemuan, 3 sesi seperti itu, Bu. Makasih. Bu. Langsung ini.
Mudah-mudahan lancar, Bu. Ekstra cepat. Iya, amin. Insya Allah lancar ya Bapak Ibu semua. Ini sepertinya minggu depan kita UTS. Setelah UTS mungkin sudah tidak sama saya lagi ya, Bu Wesi ya? Apa sudah ada pemberitahuan? Sudah ya? Setelah pra-UTS mungkin sama Bu Rindu, kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah sama Bu Rindu, Bu, jadwalnya. Iya. Berarti sama saya 2 pertemuan, pertemuan ketiga kita UTS, pertemuan selanjutnya dengan Bu Rindu gitu. Sebelum saya memulai, ini saya mau kesepakatan dulu untuk UTS-nya mau gimana Bapak Ibu? Mungkin kalau untuk UTS jadwalnya sesuai saja ya. Iya, Bu. Untuk jika ada dari yang lain, gimana Bu? Take home boleh? Pilihannya ya, apa? Boleh dong Bu, masa harus datang ke sini Bu? boleh Bu, boleh. Nggak mungkin kalau saya atau Ibu yang kesininya juga kali ya. Boleh sih kalau untuk take home. Kalau untuk dosen lain, apakah sudah ada pemberitahuan untuk UTS-nya? Seperti apa mekanismenya? Sudah, Bu. Beberapa sudah ada. Apa sudah menjalankan UTS juga? Belum. Oh, belum. Di minggu kemudian, gitu. Untuk mekanismenya Bapak Ibu inginnya seperti apa? Nanti bisa saya kondisikan ataupun nanti bisa saya konsultasikan ke Pak Hedi. Ada yang take home, Bu. Ujian take home dengan semua esai gitu. Ada kasus begitu, Bu, yang dibahas. Ada kasus. Iya, tetapi untuk pengumpulannya sesuai dengan jadwal yang di UTS itu, Bu, batas waktunya. Iya, Bu, seperti itu. Berarti kita ada di jadwal tanggal 9 bukan? Tanggal 9. Tanggal 9 sampai 16 bukan Bapak Ibu? Saya lupa untuk UTS. Tanggal 9 sampai 18, Bu. Oh, tanggal 9 sampai 18. Berarti kita ada di... Oh, kita Sabtu ya? Oh, maaf. Saya kira hari Kamis. Berarti kita ada di tanggal 11. Saya share nanti soalnya tanggal 11. Bapak Ibu pengumpulan tanggal 18 gitu. Atau di hari yang sama? Ada yang sekarang sudah ada yang memberikan tugas, Bu. Tugas untuk UTS gitu. Paling untuk UTS saya share-nya tanggal 11 aja ya. Nanti pengumpulan tanggal selanjutnya seminggu kemudian tanggal 18 gitu. Kalau untuk mulai sesi selanjutnya, sesi 8 sampai 9 itu dimulai tanggal berapa? Takutnya saya bentrok gitu dengan jadwalnya Bu Rindu. 2 Juli, Bu, untuk mata kuliah. Iya. Oh, mata kuliah. Selanjutnya 2 Juli. Cepat Bapak Ibu semua. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu, izin di sini lagi azan dulu. Baik, Bu. Izin ya, nungguin azan dulu.
Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya perkuliahannya. Saya share screen dulu. Sudah terlihat di Bapak Ibu semua? Ini untuk apa ya, pembahasan yang minggu lalu ataupun 2 minggu ke belakang sudah saya share. Tentunya di pertemuan sekarang ada 3 materi yang bakal saya sampaikan ke Bapak Ibu semua. Nah, untuk materi pertama tentang komunikasi dan interpersonal, mungkin saya akan menjelaskan sedikit ataupun pembahasan untuk kedua ini bakal saya bahas untuk Bapak Ibu semua. Apakah untuk materi ketiga sama keempat saya hanya mengirimkan saja ke Bapak Ibu atau ada penjelasan-penjelasan lagi dari saya Bapak Ibu? Dikirim aja nggak apa-apa, Bu. Siap, Pak. Ya. Siap, Bapak Ibu. Saya kirim ya nanti. Ya, bisa dibaca-baca nanti. Jangan lupa dibaca ya. Baik, kalau ini kita mulai saja ya. Kita dari minggu pertemuan kedua ini, yang pertama akan membahas mengenai komunikasi dan interpersonal. Nah, mungkin Bapak Ibu semua sudah banyak pengalamannya dibanding saya terkait komunikasi dan interpersonal ini. Tapi izin ya Bapak Ibu semua, saya menyampaikan materi ini, mungkin dari saya hanya memberikan materinya, prakteknya Bapak Ibu jauh lebih banyak pengalaman dibandingkan saya. Nah, baik, untuk yang pertama, pengertian dari komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi ini? Di sini merupakan proses penyampaian suatu pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Mungkin Bapak Ibu melihatnya di sini, ini pengertiannya panjang banget gitu ya. Secara ringkas, jika diambil kesimpulan, komunikasi itu suatu proses interaksi yang saling berhubungan baik dari satu orang ke 2 orang bahkan lebih, seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya yang ada gangguan, jenis gangguan komunikasi. Tentunya dalam berkomunikasi kita secara tidak langsung ataupun secara tidak disadari banyak gangguan-gangguan kita berkomunikasi ini. Yang pertama ada gangguan fisik. Gangguan fisik ini disebutkan interferensinya dengan transmisi fisik, isyarat, ataupun pesan lain. Seperti apa contohnya? Di sini ada desingan mobil yang lewat, contohnya kita lagi di tempat apapun, kita ada desingan suara mobil yang kalau suara mobil yang knalpotnya bising, seperti itu. Terus dengungan komputer dan dari fisiknya bisa dari kacamata sendiri. Terus yang kedua ada interferensi kognitif atau secara mental. Nah, di sini biasanya dicontohkan dengan prasangka dan bias pada sumber penerimanya. Terus pemikirannya yang sempit itu bagian dari gangguan secara psikologis. Terus yang ketiga ada gangguan semantik. Gangguan semantik ini merupakan pembicaraan dan pendengaran memberi arti yang berlainan. Jadi secara tidak langsung gangguan semantik ini kesalahpahaman. Contohnya orang berbicara dengan bahasa yang berbeda ataupun kita berprasangka biasanya kalau di orang suku ini ngomongnya teriak, tiba-tiba diartikan dengan suku lain, oh ini seperti marah, padahal penyampaian orang tersebut tidak seperti itu. Terus menggunakan jargon atau istilah terlalu rumit yang tidak dapat dipahami pendengar. Biasanya ada bahasa-bahasa gaul tersendiri gitu ya Bapak Ibu semua.
Nah, selanjutnya ada tujuan dan fungsi komunikasi. Tujuan dan fungsi komunikasi ini secara apa ya, berkesinambungan ini sepertinya sangat berpengaruh terhadap komunikasi apa yang kita sampaikan. Yang pertama ada kita berfungsi atau tujuannya menjadi tahu dan diberitahukan akan suatu kabar. Jadi bisa kita diberitahu oleh orang ataupun kita memberitahukan kepada orang. Terus yang kedua ada menilai masukan dari input, dari hasilnya output, atau suatu pemikiran. Jadi kita bisa dari kita memperhatikan orang berkomunikasi, tentunya kita akan memberikan sarannya ataupun masukannya atau kritikannya seperti apa. Terus yang ketiga mengarahkan atau diarahkan. Contohnya komunikasi ini jika kita bertanya sesuatu, contohnya arah ataupun pertanyaan apapun itu, kita bisa diarahkan pada suatu contohnya kita menanyakan alamat A, kita nanti kita bertanya kepada orang, terus kita diarahkan ataupun kita yang akan mengarahkan. Yang keempat mempengaruhi dan dipengaruhi. Tentunya jika komunikasi yang baik ataupun yang buruk tentunya sangat mempengaruhi kondisi kita sendiri sebagai pendengar ataupun sebagai kita pembicaranya. Yang kelima ada mengandung beberapa fungsi insidental ataupun netralnya seperti apa. Seperti itu. Terus setelah tadi fungsi dan perannya seperti apa, tentunya kegunaan mempelajari ilmu komunikasi atau mempelajari komunikasi ini seperti apa. Nah, di sini ada salah satu ahli dari komunikasi dari Ruben dan Stewart tahun 2005 ini menyatakan bahwa alasan mempelajari ilmu komunikasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, komunikasi adalah fundamental dalam kehidupan kita. Tentunya kita sehari-hari menggunakan komunikasi ini baik secara verbal ataupun non-verbal, dan secara apapun itu secara tidak langsung kita selalu menggunakan ilmu komunikasi itu. Terus yang kedua adalah komunikasi adalah merupakan suatu aktivitas yang kompleks, dapat dirasakan ya Bapak Ibu semua. Terus yang ketiga ada komunikasi adalah vital untuk suatu kedudukan atau posisi yang efektif. Yang keempat, suatu pendidikan tinggi tidak menjamin kompetisi komunikasi yang baik. Contohnya meskipun kita istilahnya, meskipun saya pribadi gitu ya, kalau dibilang pendidikan sudah mencukupi pendidikan yang tinggi, belum tentu jika saya bisa menggunakan komunikasi yang baik dan benar sesuai dengan lawan bicara saya sendiri. Terus yang kelima, komunikasi adalah populer. Ya, kalau dibilang komunikasi populer adalah ya ini tidak jauh ataupun tidak bisa dikalahkan karena komunikasi menjadi sarana penyampaian ataupun sarana yang terpenting dan yang utama untuk kita berinteraksi dengan orang. Nah, selanjutnya komunikasi dalam organisasi. Nah, jika dalam organisasi ini kita menggunakan komunikasinya secara dua arah ataupun secara dua. Yang pertama ada makro, terus yang kedua ada mikro. Apa sih yang disebut dengan komunikasi secara makro? Komunikasi secara makro ini terjadi antara organisasi tersebut dengan lingkungannya atau dengan organisasi lain. Nah, untuk organisasi makro ini contohnya kita di instansi kesehatan bisa berinteraksi atau berorganisasi dengan instansi yang lain. Itu bisa disebut atau bisa dikatakan dengan komunikasi secara makro. Terus ada komunikasi secara mikro. Nah, komunikasi secara mikro ini bisa dikatakan komunikasi interpersonal di dalam organisasi. Contohnya kita dalam suatu struktur ataupun pekerjaan kita di rumah sakit, kita tentunya menggunakan komunikasi dalam kegiatan apapun yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, dalam konteks organisasi dikenal proses komunikasi dua arah. Nah, di sini ada yang pertama ada pemberi pesan, memberikan suatu media
kepada penerima pesan. Terus yang kedua ada sebaliknya, dari penerima pesan memberikan media ke pemberi pesan. Jadi konteks organisasi ini tentunya saling timbal balik gitu antara pemberi pesan dan penerima pesan. Jadi tidak hanya terjalin komunikasi satu arah, tetapi bisa dua arah, bahkan bisa terjadi antara komunikasi vertikal ataupun secara horizontal seperti itu. Nah, setelah tadi disinggung sampai dengan tujuannya berkomunikasi atau ilmu komunikasi, sekarang ada jenis-jenis komunikasi. Tentunya jenis komunikasi ini di sini ada 7 komunikasi. Sepertinya Bapak Ibu semua sering menggunakan jenis-jenis komunikasi. Mungkin salah satunya Bapak Ibu semua mengalami ataupun sepertinya semua sudah mengalami secara tidak langsung Bapak Ibu semuanya. Yang pertama ada komunikasi formal dan komunikasi informal. Komunikasi formal dan informal ini biasanya menggunakan bahasanya ataupun secara penyampaian informasinya secara terstruktur. Contohnya, jika kita ingin mengkomunikasikan suatu berita ataupun pertanyaan kepada seseorang, tentunya ada step by step-nya, tidak langsung dari pemberi pesannya langsung ke penerima. Tentunya dari komunikasi formal ini ada step by step-nya untuk menjadi atau untuk bisa disebut dengan komunikasi formal. Terus yang kedua ada komunikasi ke atas. Maksud dari komunikasi ke atas, contohnya kita di rumah sakit sebagai contohnya perawat. Bisa dikatakan dokter itu sebagai atas kita. Jadi bagaimana cara kita mengkomunikasikan kita sebagai perawat untuk berkomunikasi kepada atasan ataupun kepada kepala pejabatnya di tempat kita bekerja atau di rumah sakit yang lebih tinggi dari kita. Nah, terus yang ketiga ada komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah ini diposisikan kita sebagai pimpinan ataupun kita sebagai atasan menyampaikan komunikasinya ke bawahan kita sendiri. Nah, terus ada komunikasi horizontal. Nah, maksud dari komunikasi horizontal bisa dikatakan bagaimana cara kita berkomunikasi dengan profesi yang sejajar atau setara dengan kita. Contohnya rekan kerja kita, dokter sesama dokter atau perawat sesama perawat seperti itu. Nah, untuk komunikasi silang ini tidak ada batasannya untuk siapa, penerimanya siapa, dan penyampaiannya siapa. Yang keenam ada komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Mungkin kalau sekarang tidak hanya tertulis di surat saja, sudah zamannya semakin canggih lewat komunikasi internet pun sudah bisa dikatakan sebagai komunikasi tertulis. Terus yang terakhir ada komunikasi verbal. Sepertinya ini Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya untuk komunikasi nonverbal ini seperti apa. Nah, di sini ada 5 kaidah dari komunikasi. Sepertinya 5 kaidah ini tentunya ada semacam etika-etika saat kita berkomunikasi ataupun etika saat kita akan menyampaikan suatu informasi. Yang pertama ada respect. Respect ini bisa dikatakan jika kita menerima suatu kabar dari si pemberi kabar, apakah kita ada rasa sikap hormatnya atau menghargainya seperti itu. Apakah kita dikasih tahu ini ada berita A, contoh. Oh, cuma gitu doang, berarti itu orangnya kurang respect terhadap kaidah-kaidah komunikasi ini. Terus yang kedua ada empati. Nah, empati ini di sini kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Saat kita mendapatkan contoh sekarang kalau di Jawa Barat lagi booming musibah gitu ya, hilangnya anak Ridwan Kamil. Gitu. Apakah kita ada empati? Kalau sekedar empati bisa dikatakan, oh kita kasihan, itu sebenarnya kita sudah
menjalani kaidah komunikasi ini gitu. Terus yang ketiga ada audible. Nah, audible di sini dapat didengarkan atau dapat dimengerti dengan baik. Nah, bagaimana cara penyampaian kita kepada si pendengar? Apakah bisa dapat si pendengar ini mengerti tentang komunikasi ataupun tentang berita yang kita sampaikan, atau hanya sekedar kita susah dipahami seperti saat kita memberi pesan, tiba-tiba si penerima pesannya, saya tidak mengerti apa yang kita sampaikan beritanya, berarti kita unaudible-nya, gitu. Berarti komunikasi yang kita ataupun informasi yang kita sampaikan kurang dimengerti. Nah, dalam penyampaian informasi tentunya informasi itu harus bisa dimengerti oleh si penerima informasi tersebut. Terus yang keempat ada clarity. Di sini ada tentunya ada kejelasan dari pesan yang disampaikan. Jika pesan ini bisa dibilang hoax, tentunya tidak termasuk ke dalam ilmu komunikasi ataupun kaidah komunikasi yang sudah dikriteriakan oleh si peneliti ataupun para ahli sebelumnya. Jadi suatu komunikasi itu harus ada jelas ini komunikasinya dari mana, infonya dari mana, dan disampaikannya untuk siapa. Terus yang kelima, humble. Humble di sini membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang dimiliki. Jika kita ingin menanyakan suatu informasi, tentunya kita inginkan mendapatkan respon ataupun menginginkan informasi yang jelas, terus orangnya bisa ngasih timbal balik kepada kita. Tentunya sifat humble ini sangat dibutuhkan jika kita ingin menjadi contohnya seorang customer service yang terjadi di pelayanan-pelayanan jasa ini, seperti itu. Kalau di rumah sakit mungkin dari pelayanannya seperti tempat pendaftarannya atau pusat informasinya di rumah sakit itu seperti apa. Jadi diharapkan Bapak Ibu semua ataupun siapapun yang ingin menjalani ataupun ingin menggunakan komunikasi ini, diharapkan 5 kaidah ini diterapkan untuk prakteknya dalam berkomunikasi dengan baik gitu. Setelah tadi komunikasi, tentunya ada tadi komunikasi secara interpersonal. Nah, yang dimaksud dengan interpersonal itu bisa dikatakan bagaimana cara kita menginformasikan. Contohnya saya dari ini menggunakan presentasi. Nah, ini bisa dikatakan sebagai interpersonal. Nah, teknik mungkin Bapak Ibu semua sering mengalami ataupun sering melakukan presentasinya, baik itu secara promosi ataupun penjelasan sesuatu. Teknik presentasi ini bisa digunakan ataupun dapat digunakan di berbagai penyampaian informasi dalam hal apapun itu. Baik secara formal seperti apa yang sedang saya sekarang sampaikan ataupun informasi presentasi secara rinci-rinci kepada rekan kerja ataupun siapapun itu. Nah, di sini menurut Hart dalam bukunya ataupun dalam penelitian Tab dan Moss pada tahun 2000 terdapat 3 aspek pengalaman dalam komunikasi publik. Yang pertama, teknik presentasi ini terjadi di tempat yang dianggap sebagai tempat publik seperti auditorium, kelas, ataupun kalau sekarang ada istilahnya Google Meet ataupun Zoom atau Google Class, seperti itu. Karena sekarang mulai canggih atau sudah canggih, jadi terjadi teknik presentasinya sudah lebih modern dibandingkan zaman dulu. Terus yang kedua, cenderung mengemukakan masalah sosial daripada masalah informal dan tidak terstruktur. Nah, sehingga biasanya direncanakan terlebih dahulu atau agenda acara lain yang mendahului atau mengikuti penampilan pembicara.
Nah, teknik ini biasanya cenderung seperti bertanya, tanya jawab, ataupun dalam kegiatan-kegiatan sharing di kegiatan formal ataupun informal lainnya. Terus yang ketiga, menggunakan norma perilaku yang relatif jelas. Jika dari awal presentasi saya sudah selalu menyampaikan apakah suara saya terdengar, itu saya harapkan untuk penyampaian informasinya tidak tidak salah paham ataupun tidak tidak menginginkan jika teman-teman di sini kurang memahami suara ataupun informasi yang saya berikan itu kurang jelas, karena akan tadi seperti yang sudah disampaikan itu bisa terjadi kesalahpahaman. Nah, teknik presentasi ketiga teknik presentasi ini tentunya akan dilakukan ataupun akan dipakai dalam presentasi dalam hal apapun itu. Nah, setelah tadi tekniknya, tentunya dalam persiapan dalam presentasi itu ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Jadi saya berbicara di depan Bapak Ibu semua ini tidak hanya langsung tiba-tiba saya bisa ngomong ataupun saya bisa menyampaikan materi ini dengan seistilahnya kalau saya bicara tidak sejelas ataupun tidak sepengetahuannya apakah kurang ataupun bagaimana. Tapi tentunya saya juga melakukan persiapan untuk melakukan presentasi seperti itu. Nah, di sini ada 8 persiapan presentasi. Yang pertama, menganalisa pendengar. Tentunya jika kita ataupun saya sebagai penyampaian materi ini, tentunya saya analisa dulu pendengarnya seperti apa ataupun kategorinya seperti apa. Bisa dianalisa jika pendengarnya di kalangan anak SD, analisanya ataupun saya penyampaiannya harus seperti apa, itu harus dianalisa untuk ataupun demi kenyamanan si pendengarnya sendiri. Jika saya presentasi ke Bapak Ibu tapi dengan menggunakan teknik penyampaian saya kepada seperti anak SD atau anak SMA, tentunya tidak dapat diterima ataupun itu sebagai komunikasi ataupun teknik presentasi yang kurang tepat seperti itu. Terus yang kedua ada peninjauan lokasi. Jika ini dilakukan presentasinya secara offline, tentunya peninjauan lokasi ini sangat sangat berpengaruh terhadap penyampaian presentasi ataupun penyampaian informasi yang akan kita sampaikan. Dan kalau bersifatnya seperti online seperti ini, tentunya lokasi di sini maksudnya apakah jaringannya jaringannya stabil atau tiba-tiba lagi presentasi mati, situasinya mati lampu, tiba-tiba wifi-nya mati, itu perlu ditinjau ulang untuk lokasinya. Terus yang ketiga ada kerangka atau kerangka dan susunan. Nah, kerangka dan susunan ini tentunya sebelum tadi saya presentasi ada tahapannya. Saya akan menyampaikan apa, saya akan membahas apa, dan nanti jika saya sudah melakukan presentasi, kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu semua dapatkan informasi setelah saya memberikan informasi dengan presentasi tersebut. Terus yang keempat, penelitian dan penerapan. Jika kita akan mempresentasikan suatu karya ilmiah ataupun penelitian, tentunya penelitian ini tidak hanya penelitian yang sifatnya fiktif, tetapi penelitian ini harus bersifatnya faktanya seperti apa ataupun apakah sudah diteliti atau akan diteliti, ini harus ada kejelasan dan penerapannya seperti apa. Terus yang kelima ada penulisan naskah atau catatan. Nah, di sini mungkin penulisan catatan atau naskah di sini bisa dikategorikan sebagai apa yang mau kita sampaikan atau apa yang mau kita tampilkan di media presentasi ini. Jika presentasinya satu slide-nya contohnya tulisannya full semua tulisan, tentunya
si pendengar atau si penerima informasi akan merasa ini kalau hanya tulisan, kita sebagai penerima informasi tinggal baca saja. Tentunya dalam presentasi tidak hanya seperti itu. Tentunya jika kita akan mempresentasikan suatu informasi, hanya poin-poinnya saja yang ditulis di media yang akan kita sampaikan. Selebihnya kita akan menyampaikan apa yang ada di poin materi tersebut ataupun poin informasi tersebut. Terus yang keenam ada penyajian dan alat. Nah, penyajian dengan alat ini contohnya sekarang jika kita menggunakan online tentunya ada medianya kita menggunakan Google Meet atau Zoom atau Google Classroom ataupun media lainnya yang berhubungan untuk penyampaian informasi. Selain laptop atau jaringannya tentunya harus diperhatikan. Nah, jika kita menggunakan medianya ataupun presentasinya secara offline, tentunya tempatnya, alatnya, seperti pengeras suaranya, dan lain-lainnya harus diperhatikan. Terus yang ketujuh ada praktek dan latihan. Jika kita hal pertama atau orang pertama yang akan melakukan presentasi dan pertama kalinya kita akan melakukan presentasi khususnya di tempat atau di pendengar atau penerima informasi orangnya lebih banyak atau bahkan sangat banyak, tentunya praktek dan latihan sangat dibutuhkan untuk kita sebelum melakukan presentasi. Jadi presentasi jika sifatnya dihafal dan kita biasanya kalau orang kan depan orang banyak tiba-tiba udah di depan dilihatin orang tiba-tiba blank. Nah, itu salah satu teknik latihan yang harus dipersiapkan dalam persiapan presentasi. Terus yang terakhir ada presentasi atau penyampaian. Nah, dalam presentasi dan penyampaian ini yang pertama ada apa sih informasi ataupun presentasi yang akan kita sajikan atau kita beritahukan kepada si penerima pemberita. Terus yang kedua, manfaatnya untuk penerima berita ini akan manfaatnya seperti apa. Terus jika dilihat dari kita sudah mempersiapkan bahan, terus ada tujuannya atau ada manfaatnya, akankah ada efeknya untuk jangka panjangnya atau hanya sekedar informasi sekilas saja seperti contohnya presentasi yang biasa ataupun yang akan yang akan diketahui informasinya secara instan seperti itu. Nah, jika dilihat dari tadi tekniknya seperti apa, persiapannya seperti apa, mungkin Bapak Ibu semua di tempat bekerjanya sekarang sering menggunakan presentasi ataupun sering menggunakan media presentasi untuk mempromosikan atau menyampaikan suatu informasi yang secara dikatakan bisa secara sering atau trendingnya seperti itu. Nah, di sini ada 9 hal penting yang harus dilaksanakan sebelum presentasi. Seperti tadi udah 8, nah ini tadi menurut, kalau tadi ini 8, terus ini presentasinya ada 9. Nah ini menurut Gaffey tahun 1991 tentunya 9 kriteria ataupun 9 persiapan dalam presentasi ini. Jika tadi persiapannya, sekarang ini bentuk dari presentasinya apa? Yang pertama ada mulailah dengan sebuah pause. Jadi dari awal kita bicara, izinkan pendengar untuk memahami ataupun kita ada interaksi dari pemberi informasi dan penerima informasi ini. Jadi jangan sampai kita sebagai pemberi informasi dari awal ngomong aja terus sampai akhirnya si berita itu sudah disampaikan tapi tidak ada tanya jawab ataupun komunikasi dua arah seperti itu. Yang kedua, menyajikan kalimat pertama
ada dalam ingatan. Contohnya kalimat pertama, saya harus menyampaikan apa dulu, memberikan salamkah, atau menanyakan kabarkah, atau dan yang lainnya seperti itu. Terus yang ketiga, memelihara kontak mata. Jika kita menyampaikan informasi atau melakukan presentasi, tentunya kontak mata ini sangat dipengaruhi atau sangat berhubungan dengan lawan bicara kita. Apakah kita hanya melihat ke satu titik saja? Tentunya di dalam presentasi kita harus memelihara kontak mata. Kita tidak boleh memfokuskan satu titik mata ataupun satu fokus kita kepada satu titik saja. Karena itu bersifatnya secara tidak langsung pemberi informasi tidak menguasai ataupun tidak menghargai si lawan dari ataupun si penerima informasi tersebut. Nah, yang keempat ada kontrol kosakata dan suara. Tentunya kosakata yang digunakan ini seperti apa? Bersikap bakukah, dapat dimengertikah? Terus ada suaranya suara kecil atau suaranya terlalu besar, tentunya itu akan berpengaruh kepada presentasi kita. Nah, yang kelima, pasang rem. Nah, maksud di sini kita ada kayak jedanya. Jadi tidak dari awal sampai akhir terus aja, tidak ada istilahnya, tidak ada titik komanya seperti itu. Yang keenam, bergerak secara alami. Jadi jika kita melakukan presentasi secara offline, tentunya kita tidak hanya diam di satu titik dari kita awal sampai penutupan, kita hanya diam di satu titik. Itu menjadi presentasi yang kurang baik untuk kita sebagai pemberi informasi. Tentunya gerak secara alami, tetapi dalam artian geraknya itu secara tidak lincah gitu ya, masih bisa dikontrol lah, atau masih bisa dikategorikan sebagai kita sebagai pemberi ataupun penerima informasi tidak jenuh melihatnya di situ aja, fokus pada satu. Yang ketujuh, menggunakan alat peraga visual secara efektif. Jika presentasinya menggunakan ada bantuan dengan video ataupun dalam media lainnya, tentunya ini juga harus diperhatikan ataupun dilakukan, dipersiapkan sebelum presentasi dimulai. Terus yang ke-8, hindari penyimpangan. Maksud hindari dari penyimpangan, jika saya sekarang menyampaikan informasi tentang ilmu komunikasi dan presentasi, tiba-tiba saya melakukan ataupun beralih topik kepada topik lain, itu sangat dihindari untuk presentasi. Nah, yang ke-9, ringkaslah poin-poin utama. Tentunya dalam presentasi mungkin kita sebagai pemberi informasi akan lupa terkait informasi apa yang akan kita sampaikan kepada si pemberi ataupun si penerima informasinya. Mungkin ini catatan-catatan ataupun poin-poinnya saja kita bisa tulis dan kita bisa sampaikan, dan untuk menghindari lupa apa yang informasi yang akan kita sampaikan kepada penerima informasi tersebut. Nah, di sini menurut Gumbira pada tahun 2005 untuk melakukan presentasi ini terdiri dari 5B. Nah, dari 8B, maaf. Untuk B ini apa? B front. Kita informasinya ataupun melakukan presentasinya tepat waktukah, atau seperti saya tadi diundur dulu karena menunggu yang lain, takutnya kita melakukan presentasi tiba-tiba di pertengahan sudah ada yang masuk dan penerima pesan kurang memahami apa yang sudah saya tadi sampaikan di awal, contohnya seperti itu. Terus yang kedua ada be presentable. Nah, di sini hadir, menarik, dan bermanfaat. Kita melakukan presentasi ini, kita ada respondennya atau ada penerima informasinya enggak, terus nanti ada penyampaiannya menarik enggak, atau bahkan ini bermanfaat atau tidak untuk si pemberi ataupun si penerima informasi tersebut. Nah, terus ada prepared. Nah, di sini siap tempur, maksudnya siap tempur dengan segala informasi, segala presentasi dalam keadaan apapun itu presentasi yang akan kita sampaikan.
kita sudah siap belum jika respondennya baku atau tidak aktif? Apakah kita sudah siap atau kita malah balik kurang moodnya tiba-tiba berubah? Itu diharapkan tidak seperti itu. Terus yang keempat, mutakhir dan sesuai janji atau harapan. Jika saya hari ini menyampaikan informasi tentang materi tentang ilmu komunikasi, tiba-tiba janji saya ataupun kita rubah ya materinya menjadi apa. Nah, itu tidak bisa tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dirubah secara tiba-tiba jika kondisinya memungkinkan. Jika tidak memungkinkan dan ada suatu permasalahan, itu bisa disepakati antara pembicara ataupun penerima informasi. Nah, terus yang kelima, teratur dan sistematik. Karena dalam setiap informasi tentunya sifatnya harus teratur, terstruktur, dan ini sudah sistematiskah atau tidak. Jangan sampai tiba-tiba dari kita menyampaikan contohnya pengertiannya. Nah, dari penyampaian pengertiannya tiba-tiba kita loncat kemana. Nah, itu bisa dikategorikan penyampaian informasinya dapat ataupun mungkin akan mengalami miskomunikasi. Nah, terus selanjutnya ada menerima saran dan kritik dengan tulus. Jika suatu pembicara ataupun pemberi informasi tentunya sangat mengharapkan timbal balik dari penerima informasi. Tetapi mungkin ada sebagian dari pemberi informasi jika diberi tanggapan ataupun diberikan kritik, baik itu yang bagus ataupun saran, banyak atau ada beberapa pemberi informasi yang dirasa atau bersifat ini secara tidak langsung ini si penerima informasi tidak menghargai saya. Padahal itu jika kita sebagai pemberi informasi, kritik dan saran itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan kita untuk mempresentasikan ataupun menyampaikan informasi di sesi ataupun di di kegiatan selanjutnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada tuntas, jelas, dan menyeluruh. Untuk menyampaikan informasi tentunya tidak hanya sebatas setengah-setengah. Jadi jika kita ingin menyampaikan informasi, kita harus jelas informasinya dari apa, terus awal dan akhirnya akan seperti apa jika kita menyampaikan informasi. Jadi tidak hanya contohnya ada informasi harusnya menginformasikan contohnya pendaftaran contohnya lowongan kerja di klinik atau di puskesmas ataupun di rumah sakit. Contohnya, ini ada lowongan kerja, tiba-tiba kita memberikan informasi tersebut hanya sebatas lowongan kerja dan tidak memberitahu seperti lowongan kerjanya, lowongan kerja apa, terus untuk siapa, dan syarat-syaratnya seperti apa. Tentunya ini presentasinya bisa dibilang menggantung kayak seperti informasi yang belum tuntas ataupun hanya jika sebagian orang atau mungkin beberapa orang bisa dikatakan ini seperti hoax gitu ya. Nah, terus yang terakhir ada optimal dan seringkas mungkin. Jika informasinya bisa memberikan kita informasi jika informasi itu panjang lebar bahkan bisa berjam-jam, mungkin itu bukan dikatakan sebagai informasi tapi bisa dikatakan sebagai intinya kita bergosip gitu ya. Biasanya kalau informasi secara inti paling lama 1 jam juga informasi itu sudah detail gitu, sudah sangat detail. Tapi jika lebih dari itu sudah bukan informasi lagi seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, untuk materinya sudah selesai. Tadi saya sampaikan, jika dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau materinya kurang jelas, boleh jika ada yang ditanyakan atau mau menyampaikan informasi apapun itu, silakan Bapak Ibu. Sesi Bapak Ibu, sekarang saya persilahkan Bapak Ibu semua untuk untuk sharing tentang komunikasi ataupun tentang presentasinya.
Silakan jika dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan. Apa sudah cukup Bapak Ibu semua? Sepertinya ini sudah bukan di ranah saya sebagai sebagai pemberi informasi. Tentunya Bapak Ibu semua sudah sering, bahkan lebih sering dari saya untuk menyampaikan informasi ataupun memberikan informasi baik itu formal, informal, kepada rekan kerja dan yang lainnya. Kalau saya hanya teorinya saja gitu. Untuk informasi-informasi dan prakteknya sampai sekarang Bapak Ibu menjadi istilahnya suhu bagi saya gitu. Untuk informasi apapun sepertinya Bapak Ibu sudah segala tahu gitu. Adakah yang mau ditanyakan untuk materi pertama mengenai informasi dan interpersonal untuk Bapak Ibu semua? Izin, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu Esi. Bu, kalau di profesi kami ini kan ada 7 kompetensi prakamedis, Bu. Iya. Salah satunya itu adalah komunikasi efektif. Nah, yang mau saya tanyakan itu, adakah indikator ketika kita menyampaikan komunikasi ini, komunikasi kita tuh udah efektif? Mungkin dengan dokter, dengan teman sejawat, bahkan dengan direktur mungkin ketika kita harus dipanggil untuk menjelaskan beberapa kasus gitu. Nah itu mungkin indikatornya, indikator komunikasi kita udah efektif nih kayak apa sih sebenarnya? Kadang soalnya kayak misalnya saya dipanggil misalnya menjelaskan sesuatu dari beberapa pejabat misalnya gitu ya Bu, di ranah manajemen tuh ada yang tepat sasaran komunikasi yang saya sampaikan gitu, tapi ada beberapa yang kayaknya apa yang saya sampaikan nih kurang dimengerti seperti itu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Sebelum saya menjawab, adakah yang mau menjawab? Pak Ibrahim, mau coba menjawab pertanyaan dari Bu Esti? Sharing aja ya Bu. Iya, boleh Pak, silakan ya, Pak. Memang biasanya kadang-kadang kita kalau dengan atasan terutama kan ngeblank gitu loh Bu. Tiba-tiba ditanya gitu ya. Kalau secara formal tiba-tiba apa ini, yang mau disampaikan lupa gitu. Kalau bercanda-bercanda lebih sering gitu ya Pak. Iya. Ya mungkin kita perlu mempersiapkan diri kali Bu ya. Sebelum kita menghadap atau apa begitu, dalam situasi apapun kita selalu siap begitu. Artinya kalau terkait dengan pekerjaan sehari-hari, kita sudah menguasai sebagian dari pekerjaan kita, bisa kita jelaskan. Tapi kalau memang itu hal baru ya kita mungkin minta izin dengan pejabat atau pimpinan kita untuk minta waktu sekian menit atau sekian jam nanti akan kita sampaikan. Mungkin begitu Bu ya. Terima kasih kalau dari saya Bu. Iya, terima kasih Pak Ibrahim. Gimana kalau lawan bicara ataupun penerima informasinya tiba-tiba, kan tadi Pak Ibrahim minta waktunya kepada Bapaknya, tiba-tiba saya tidak punya waktu. Nah, itu gimana menurut Pak Ibrahim? Apakah sering mendapatkan seperti itu? Tiba-tiba yang paling sering, Bu. sibuk gitu. Oh, itu paling sering. Biasanya gimana Pak? Ya, kita memang kalau memang hal itu tidak kita ada ibaratnya kita di bagian data lah begitu ya, atau di bagian pelayanan yang langsung berhadapan dengan situasinya gitu. Ya kita memang harus mengakui Bu gitu, mengakui bahwa data itu harus diolah dulu atau seperti apa, karena kan biasanya yang diminta mendadak itu juga hal yang baru biasanya Bu. Misalkan COVID lah, kasus COVID yang udah kita alami. Nah itu kan setiap hari fluktuatif berubah-berubah gitu Bu. Ya. Artinya data yang dia mintanya baru 1 jam ya, sementara kita terlibat dalam sebuah tim yang besar kan begitu Bu. Jadi kalau kita sudah memiliki alur
yang ya ibarat terstruktur begitu. Jadi kita sudah punya siapa-siapa yang lini terdepan yang akan kita bisa by WA atau apa. Mungkin seperti itu Bu yang kita untuk mengatasinya. Karena kadang-kadang selalu mendadak sih Bu yang seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Pak Ibrahim. Ada yang mau coba menanggapi? Ibu Sri, ada mau coba menanggapi pertanyaan dari Ibu Wesi? Ya Ibu, saya sih belum kayaknya gimana Ibu ya, enggak menanggapi, malah justru saya pengen bertanya dengan Ibu. Oh, pengen bertanya. Wah, ini tambah lagi pertanyaannya. Iya, ya boleh ya Bu ya. Ya boleh Bu Sri. Boleh lah, Aduh, boleh saya ya. jadi tambah lagi nih. Ini sharing aja sih Bu, maksudnya Iya, sekalian boleh, Bu. juga bertanya. Ini kan sering ya Bu ya, kasus-kasus yang kita hadapi. Misalkan atasan kita menyuruh kita tiba-tiba membuat suatu presentasi gitu lah Bu ya. Ada kasus yang kita hadapi, lalu kita disuruh presentasi. Tapi walaupun pada saat itu kita sudah menguasai ya Bu ya materi yang harus kita presentasikan, tapi kok sering sekali tiba-tiba rasanya ngeblank gitu Bu. Itu tadi kita sudah menguasai nih, terus tiba-tiba grogi gitu, apalagi di depan manajemen semuanya, termasuk direktur dan lain-lain gitu ya Bu ya. Maksud saya tuh gimana sih Bu caranya biar jangan ngeblank gitu loh Bu. Kadang-kadang gitu. udah nggak bisa. Aduh, apa ya tadi saya mau sebut gitu. Kadang-kadang sudah melenceng dari yang seperti Ibu bilang tadi, dari tema yang kita harus utarakan gitu Bu. Iya. Boleh mungkin Ibu bisa juga kasih solusinya. Jika apakah Ibu juga kalau di posisi saya dulu, jika saya disuruh presentasi dan banyak orang, bisa-bisa tiba-tiba panas dingin badan, apa Bapak Ibu juga sama seperti itu? Iya, betul atau Bu. hanya saya saja Bu? Iya. Oh, sama saja. Sama Bu, kadang keringat dingin Bu jadinya. Ya, kadang keringat dingin tiba-tiba mules lah atau apalah, saking lupa dan groginya gitu ya. Iya. Gimana ya Bu Bu ya? Sri, Caranya gimana? Bagaimana cara menanganinya paling ya? Iya, sama-sama Bu Sri. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Pak Suryani ini mau coba menjawab dari pertanyaan Bu Wesi atau Bu Sri? Masya Allah. Iya Bu. Saya ketawa dulu Bu. Jadi masalahnya. Apa ketawa karena tersindir Pak? Iya dengan benar. Beberapa tadi pernyataan. Oh iya. Tapi berdasarkan udah berapa waktu dilalui, biasanya kalau sudah seringan gitu kami menganggap, apalagi di lingkaran kita bekerja ini sudah mulai kita kenal secara personal, itu menurut pengalaman itu sudah mulai berkurang Bu rasa groginya. Tapi kalau misalnya baru seperti COVID gitu dihadapi dengan contohnya ada dari tim luar yang lintas sektor tersebut seperti dari Polres atau Satgas itu, nah, di pertama-tamanya ya kita seakan-akan di depan itu kaki nggak mau dikontrol Bu gitu. Tiba-tiba ngegeter gitu Pak. Akan punya pikiran masing-masing gitu di tubuh ini nggak mau digerakkan gitu. Jadi kita ngomongnya tidak tertata dan tidak teratur secara sistematis. Gitu. Tapi setelah kita mengenal secara personal, kalau saya pribadi itu, jadi kemungkinan yang saya sampaikan tuh bahasanya itu saya selingi tidak begitu formal. Jadi supaya kita apa yang mau saya sampaikan itu sebelumnya sudah direncanakan itu bisa muncul kembali gitu. Tapi masih ada kalau menghadapi pejabat itu memang ya agak berat gitu kalau berasa gitu ya, terbiasa Pak. Gitu. Ada beban tersendiri gitu ya Pak. Iya benar. Terima kasih Bu. Ya sama-sama, terima kasih Pak Suryani. Ada lagi Bu Hairunisa mau coba menjawab? Saya mau coba diskusi aja kali ya Bu ya soal yang indikator pertanyaan Mbak Westi tadi. Setahu saya tadi yang kata Mbak Westi kan dari penerima informasinya yang belum paham.
setahu saya penerima pesan itu juga termasuk salah satu indikator untuk komunikasi efektif. Jadi kalau misalnya penerima pesan itu kurang memahami, ya berarti ada indikatornya itu bisa mempengaruhi komunikasi kita itu efektif atau belum. Tapi yang saya pertanyakan juga nih Bu, gimana kalau memang daya tangkap si penerima informasi itu yang kurang? Jadi itu yang salah. Malah balik nanya lagi Bu. Saya pikirkan juga dari tadi. Oh iya. Terus kayak untuk sharingnya Pak Ibrahim sama Mbak Seri Litna tadi, menurut saya itu kayaknya jam terbang yang tinggi sangat dibutuhkan sih Bu. Menurut saya seperti kayak yang Mbak Westi, Pak Ibrahim, Mbak Seri Litna, Mas Surya ini public speaking-nya udah bagus banget, tapi tetap ya masih ada rasa-rasa yang ngebleng-ngeblengnya gitu. Ngebleng-ngeblengnya pasti ada gitu ya Bu. Iya, kayaknya memang jam terbang sih Bu. Itu aja dari saya Bu. Iya. Terima kasih Bu. Ada lagi yang mau sharingnya? Bu Ingrid ini baru buka kamera. Ada yang mau sharing? Izin Bu, misalnya gimana kalau kita membangun komunikasi terhadap orang yang istilahnya susah untuk diajak berubah. Misalnya komunikasi kita, misalnya gitu, orangnya saklek, emosian atau gimana gitu. Nah, seperti misalnya kita ajak komunikasi. Oh, ini nanya lagi ya Bu? Sama itu malah ngegas gitu. Oke Bu. Mungkin juga dialami sama teman-teman kan, kita sesama PMIK punya kepala yang beda-beda, isi kepala, pola pikir seperti itu Bu. Untuk istilahnya untuk pribadi kita gitu loh Bu. Sambil kayak curhat dah nih. Mungkin ya sama-sama teman pasti ya ada teman juga kita juga kadang ada posisi ditanya lagi ngegas gitu, aduh saya juga ngegas atau gimana, itu sama-sama kita bagaimana komunikasi kita caranya istilahnya untuk diri kita aja sih, maksudnya ketika dia seperti itu apa yang harus kita lakukan, seperti itu Bu. Udah itu aja Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Bu Ingrid malah balik nanya lagi nih, aduh ini gimana nih? Diserang pertanyaan. Bu Widya mau coba menjawab atau malah mau sama seperti Bapak Ibu semua, balik memberikan pertanyaan untuk saya? Boleh Bu, tadi menanggapi, terima kasih Bu. Tadi yang menanggapi dari Mbak Wesi tadi Bu, kan iya, silakan Bu. Bagaimana pesan atau pesan kita diterima oleh komunikan gitu kan. Selain yang tadi disebutin sama Pak Ib tadi itu kan, apakah materi yang menarik itu merupakan indikator kita biar pesan kita juga diterima diterima oleh si komunikan itu gitu. Karena kalau memang orang yang dikaruniai dengan skill yang komunikasinya bagus itu sih bisa terpatahkan ya Bu ya, materi yang gitu ya Bu. Tidak ada masalah, materi yang jelek pun kalau dia udah dikaruniai dengan komunikasi yang baik itu udah lancar aja itu semua. Tapi ketika orang yang tidak mempunyai skill komunikasi yang baik, berarti kan dia harus berupaya gimana nih biar presentasinya dapat diterima oleh komunikan ya. Mungkin salah satunya dengan materi yang menarik. Itu aja sih Bu saran dari saya. Kalau kurang lebih Ibu tambahkan lagi Bu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Widya. Ada lagi yang mau menanggapi Bapak Ibu semua yang belum on kamera nih? Ada yang mau menanggapi pertanyaan ataupun pernyataan diskusi dari Bu Sri, Bu Ingrid, ataupun Bu Hairunisa? Ada lagi yang mau menanggapi pertanyaannya? Hari ini seperti saya diserang pertanyaan sama Bapak Ibu semua terkait komunikasi. Cukup Bu, sepertinya kami butuh pencerahan dari Ibu saja Bu.
Wah, nanti bukannya malah pencerahan, malah tambah pusing nanti yang ada. Izin Bapak Ibu semua, jika tidak ada lagi yang ingin menyampaikan, izin saya memberi tanggapan untuk pertanyaan tadi dari Bu Wesi, Bu Sri, Bu Ingrid, dan yang lainnya, bahkan Bu Nisa sendiri ya, memberikan pertanyaan. Mungkin dari yang saya pertama tadi, jika ditanya tentang indikator untuk menyampaikan informasi secara efektif itu seperti apa. Mungkin sebagai saya pribadi, sebelum saya menyampaikan informasi, jika saya sudah mengenal penerima informasi itu seperti apa, tentunya saya harus mengetahui karakteristik dari penerima informasi tersebut. Jika kita menyampaikan informasi tidak sesuai dengan karakteristik yang kita kenal dengan si lawan bicara atau pemberi informasi, tentunya bakal terjadi kesalahpahaman tersendiri. Kita kan ada beberapa orang, tentunya kepala orang itu ataupun sifat orang itu berbeda-beda ya. Jika kita menyampaikan kutip menggurui kita gitu, kan ada sebagian orang yang tidak suka ataupun tidak suka jika informasinya orang lain lebih tahu. Tapi kita yang pertama harus mengetahui karakteristik orang itu seperti apa. Dan yang kedua mungkin lawan bicara itu penyampaiannya ini harus seperti apa dulu. Jika kita penyampaian informasinya secara bertele-tele, contohnya ingin menginformasikan jumlah COVID pada bulan ini sekian, tiba-tiba kita ngomong atau kita menyampaikan secara kita sudah dari A, B, C muter-muter dulu, tapi si penerima informasinya itu inginnya, udah intinya kadang kalau kita menyampaikan informasi kepada orang yang kita belum tahu ataupun kita orang yang sukanya berbelit-belit informasi, tentunya kadang kita dalam pertengahan informasi, ya intinya apa informasinya, kadang suka seperti itu kan, tiba-tiba kita di-cut pertanyaan kita ataupun penyampaian informasi intinya apa. Nah, jadi kita selain dari karakteristik tentunya kita juga harus tahu cara penyampaiannya, apakah ini harus dengan cara to the point atau istilahnya ada pengantarnya dulu seperti apa, seperti itu. Terus kalau ditanya kita penyampaian informasinya selain kedua itu, kita harus melihat situasi dan kondisinya seperti apa. Jika kita ingin menyampaikan informasi penting, namun penerima informasi ataupun lawan bicara kita sedang mengalami atau sedang berada di keadaan yang tidak memungkinkan untuk menerima informasi, bisa sedang sibuk atau sedang tidak fokus, tentunya informasi itu tidak dapat disampaikan secara baik ataupun bisa diterima oleh si penerima ataupun lawan bicara kita. Nah, jika kita bagaimana cara kita bisa mengetahui jika lawan bicara ini siap menerima informasi dan tidaknya? Tentunya jika Bapak Ibu semua sudah mengenal lawan bicara kita seperti apa, kita harus istilahnya dalam arti kita mancing-mancing dulu untuk informasinya ataupun keadaan ataupun moodnya seperti apa. Jika kita sudah tahu moodnya seperti kira-kira ini informasi ini sudah tepat dan waktunya sudah pas untuk diinformasikan kepada lawan bicara kita. Tetapi berbeda halnya jika informasi itu sangat urgent untuk disampaikan. Mau tidak mau dan siap tidak siap, kondisi apapun itu harus siap dan sudah kita jangan berekspektasi terlalu tinggi jika informasi itu urgent. Contohnya jika ada mendadak tiba-tiba lawan bicara kita sedang tiba-tiba marah-marah atau apa, tapi ini informasi sangat penting untuk disampaikan. Mau tidak mau Bapak Ibu harus menyampaikan dalam kondisi apapun itu karena bersifatnya urgent seperti itu. Halnya berbeda jika kita ada informasi yang sifatnya tidak urgent seperti itu. Jika kita menyampaikan urgent, tentunya jika timbal baliknya atau komunikasi dua arahnya seperti tadi yang disampaikan Bapak Ibu, kadang Bu Sri bilang kadang suka ada yang ngegas. Nah, itu berarti informasinya tidak sesuai dengan
kondisi dari si penerimanya. Contohnya, tapi Bu kadang ini orangnya emang ngegas. Berarti itu karakteristiknya yang harus Ibu pahami dulu. Jika kita menyampaikan informasi, emang karakteristiknya orangnya seperti ini. Jadi baiknya kita sebagai pemberi informasi menerima. Istilahnya kalau kita tidak sensitif gitu, hatinya tidak sensitif tiba-tiba apa sih informasi aja. Nah kan itu secara tidak langsung ngegas, tapi kita menerimanya, oh ini ada kesalahpahaman untuk menerima informasi tersebut. Nah terus tadi ada pertanyaan, gimana kalau informasinya ataupun daya ingat ataupun daya tangkap dari penerima informasinya agak berbeda dari yang lain. Tentunya kita ada istilahnya pendekatan-pendekatan bagaimana cara kita menyampaikan informasinya. Jika kita menyampaikan informasi kepada penerima informasi, si A ini, jika kita informasi apapun itu cepat tanggapnya dan cepat mengertinya, seperti itu. Tapi jika dengan satu atau si B ini, kita harus menjelaskan sedetail mungkin, berarti kita harus mencari cara bagaimana informasi ini dapat diterima oleh si penerima si B ini. Karena jika menurut si B ini kok saya tidak mengerti, berarti ada bahasa yang kurang difahami ataupun bahasa yang tidak dimengerti itu oleh si penerima pemberita yang disampaikan oleh pember. Contohnya ada bahasa tubuhkah, atau ada bahasa istilahnya, ada bahasa gaulkah, atau ada bahasa yang mesti step-stepnya itu dikuasai oleh Bapak Ibu, dan harus kembali lagi karakteristiknya ini seperti apa. Nah, untuk daya tangkap sendiri, mungkin Bapak Ibu lebih teman-teman Bapak Ibu semua itu, atau si Bapak itu setiap apapun diberi informasi oleh atasan, kenapa selalu balik nanya? Berarti Bapak Ibu itu bisa dikategorikan menerima informasinya kurang difahami dan harus menggunakan bahasa yang lebih dispesialkan, ataupun lebih kita mikirnya yang memberi informasi, apakah ini bisa mengerti enggak ya? Karena setiap orang tentunya memiliki karakteristik ataupun sifat yang berbeda-beda untuk menyampaikan atau memberi informasi atau menerimanya, seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, apakah tanggapan dari saya ini yang mau menambahkan terkait informasi ataupun terkait dari diskusi kita saat ini gitu Bapak Ibu semua. Silakan. Apa sudah cukup Bapak Ibu semua? Sepertinya sudah lewat dari 1 setengah ya. Tapi tidak terasa ini sharingnya Bapak Ibu semua. Adakah yang mau ditambahkan oleh Bapak Ibu semua? Untuk materinya nanti saya materi pertama yang tadi sudah saya sampaikan, 2 dan ketiga selanjutnya nanti saya dari Bapak Ibu semua, ada yang mau didiskusikan atau dipertanyakan lagi? Bu, izin. Iya. Iya, Bu. Saya bahas soal yang lain, Bu. Ini tadi yang kesepakatan untuk metode ujiannya, jadi bagaimana ya, Bu? Oh, untuk metode ujiannya. Kirain mau nanya lagi, Bu. Mau nanya tentang diskusi tadi, oh enggak. Sudah terjawab ya. Untuk mekanismenya, ya, halo Bapak Ibu. Ibu. Iya, tadi terputus, Bu. Terputus. Oh, tadi terputus ya. Nah, untuk
ininya untuk mekanismenya nanti untuk gandanya terputus lagi, Bu. Tapi tidak semuanya pilihan ganda, mungkin ada beberapa kasus ataupun esai. Gimana, Bu? Jaringan. Ya, gimana, Bu? Izin terputus, Bu, suaranya. Bu, tadi tadi yang disampaikan tidak terdengar, Bu. Iya, maaf. Jaringannya sepertinya ini melempar saya. Saya kasih untuk soalnya ada pilihan ganda dan soal esainya nanti Bapak Ibu saya berikan kalau tidak kasus nanti implementasinya di tempat kerjanya seperti apa, seperti itu Bu. Untuk mungkin nanti hari Selasa Bu Wesi bisa mengingatkan pada saya untuk nilainya akan dikirimkan hari apa, seperti itu Bu. Untuk pengumpulannya tidak saya berikan tidak di hari yang sama, mungkin ada beberapa hari ataupun di hari Sabtunya nanti saya Bapak Ibu bisa mengumpulkan ujiannya kepada saya juga mau mengingatkan untuk Bapak Ibu tugas mandiri untuk Bapak Ibu semua untuk membuat bisnis plan-nya Bapak Ibu semua. Tugasnya dikumpulkan kapan, Bu? Jaringannya ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu semua? Mohon maaf, Bu. Tadi untuk tugas mandirinya yang bisnis plan dikumpulkannya kapan, Bu? Untuk tugas mandirinya mungkin nanti tanggal 18 aja ya Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu bisa mempunyai waktu yang cukup panjang untuk mengerjakan tugasnya. Jadi Bapak Ibu fokus dulu untuk UAS-nya, UTS-nya, maaf, untuk UTS-nya Bapak Ibu semua. Ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bapak Ibu ada yang tanyakan lagi? Sepertinya halo Bapak Ibu semua, apakah masih membersamai? Masih, Bu. Tadi Suaranya tadi, Bu. putus suara Ibu. Suara Ibu putus-putus saya. Jaringan.
Iya, jaringannya sepertinya sudah tidak mendukung ini. Sepertinya jaringannya Sudah ingin diakhiri sepertinya Bapak Ibu. Sudah mau bermalam mingguan ini jaringannya. Iya, seperti begitu, Bu. Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu semua? Kalau saya cukup, Bu. Cukup? Mungkin ada yang lain, Bu. Bu, saya mau nanya sedikit, Bu. Iya, boleh, Bu. Saya jujur agak bingung sama tugas yang bisnis plan-nya, Bu. Apakah itu berupa proposal atau item-item apa saja yang harus dimasukkan ke dalam tugas ini, Bu? Untuk tugasnya nanti saya kasih format tugasnya nanti berbentuk proposal. Jadi Bapak Ibu tinggal mengisi aja atau tinggal mengikuti dari format-format tersebut. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, ini Pak Imam baru on kamera nih. Ya, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Mua? Ini alhamdulillah tidak ada lagi ditanyakan. Ini sekaligus menjadi pertemuan pemaparan materi terakhir saya untuk Bapak Ibu semua. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dan Bapak Ibu pelajari semua bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu semua, khususnya ini kelas Kalimantan ini luar biasa sekali. Bapak Ibu semua sangat aktif sekali dan sangat merespon tentang apa yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bermanfaat ilmunya di kalangan pekerjaan Bapak Ibu semua ataupun nanti di luar pekerjaan Bapak Ibu semua. Tentunya saya harap pertemuan ini bukan pertemuan terakhir untuk materi ataupun pembelajaran selanjutnya. Mungkin nanti saat pertemuan atau perkuliahan selesai, tentunya kita bisa menjalin silaturahmi lagi untuk Bapak Ibu semua. Nanti untuk materinya saya kirim ke Ibu Wesi ya, Bu. Nanti izin saya sebentar Bapak Ibu, saya izin untuk mengecek dulu ya. Baik Bapak Ibu semua, jika tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya akhiri pertemuan kedua ini. Bapak Ibu semua, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk diskusinya, terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu semua telah hadir dan telah mengikuti pertemuan dalam kelas kewirausahaan ini. Nah, untuk ini saya akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Bapak Ibu. Saya izin end meeting ya. Terima kasih, Bu.